Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 tahun ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita menjadikan kehidupan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Secara khusus bagi kita semua, Safari Park Baptist Fellowship, baik kita yang ada di Taman Safari Indonesia ataupun yang di rumah masing-masing, di mana menyaksikan atau ibadah bersama-sama melalui live streaming, biarlah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan? Tidak bisa tidak kalau kita tidak mau bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai keluarga Allah kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah? Itulah sebabnya di awal ini mari kita belajar bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi satu pijakan dasar bagi kita di saat kita memasuki 2021, biarlah kita boleh belajar untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar bersama-sama tentang persekutuan dengan Tuhan ataupun persekutuan dengan Allah adalah esensi dari kehidupan seorang Kristen. Jadi ketika kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak bisa tidak kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jikalau saudara dan saya disebut sebagai orang Kristen, maka esensinya adalah kita memiliki hubungan yang intim, yang terus-menerus dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah terus-menerus ada keintiman dengan Tuhan? Kita lihat bersama-sama apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasul Yohanes pada waktu dia ada di pembuangan di Pulau Patmos. Ketika Injil diberitakan pada penulisan Injil Yohanes, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan bicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus pun menjadi kritikan bagi orang-orang Gnostik. Inilah yang dipijakkan oleh Rasul Yohanes secara khusus supaya kembali bahwa sesungguhnya kemanusiaan Yesus itu juga menjadi bagian yang sangat penting yang harus kita yakini. Bukan hanya sekedar Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, tetapi Yesus juga adalah manusia yang sejati yang harus menjadi prinsip dasar keintiman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan Tuhan, lalu minggu depan kita bicara bagaimana kita bisa memiliki keintiman dengan sesama, tidak bisa tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan secara khusus untuk Safari Park Baptist Fellowship. Kita bersama-sama sedang bergerak, berjuang untuk bagaimana gereja ini atau SPBF ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang mandiri, gereja yang diberkati, gereja yang memancar keluar, gereja yang menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan saudara dan saya dimanapun kita berada. Tetapi juga sebagai organisasi SPBF juga ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sekarang sedang digodok dan sudah bergulir. Dan akhirnya pada tanggal 3 ini kita akan terus melakukan seperti harapan, cita-cita pendiri gereja kita 7 tahun yang lalu. Untuk bagaimana gereja ini terus bertumbuh. Ada aturan-aturan yang harus dikerjakan di anggaran dasar rumah tangga. Itu menjadi sebuah syarat kemandirian, itulah sebabnya dikerjakan, dilakukan. Dan hari ini mulai tanggal 3 ini kita akan melakukan seperti harapan dari anggaran dasar rumah tangga yang ada. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bersekutu, bagaimana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Safari Park Baptist Fellowship akan menjadi umat yang selalu bertumbuh bersama-sama untuk mengasihi Kristus dan mengasihi gerejanya, serta memiliki kehidupan yang baik, baik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan dalam berperilaku, menjadi saksi yang memancarkan kasih Kristus, terutama ketika kita ada di kaki Bukit Pangrango yang ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama memiliki kehidupan yang bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh memiliki persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan?
Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Sang Firman. Yang kedua, benar-benar memiliki kesaksian yang benar tentang Sang Firman. Dan yang ketiga, benar-benar menikmati kebersamaan dengan Sang Firman. 3 prinsip ini harus kita ikuti kalau kita mau tetap ada memiliki persekutuan dengan Tuhan dengan baik. Kita lihat yang pertama, saudara. Ini adalah prinsip yang pertama. Bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan adalah ketika kita bersama-sama benar-benar mempercayakan hidup kepada Sang Firman. Dikatakan ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sebuah prinsip untuk menjaga jati diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyampaikan satu hal yang sangat penting. Walaupun ada kritikan tentang kemanusiaan Yesus Kristus adalah sesuatu yang mustahil, tetapi kembali Rasul Yohanes ingin menekankan supaya orang-orang yang percaya apa yang disaksikan oleh dirinya ketika bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia menjadi rasul, memberikan sebuah kesaksian pengalaman yang benar-benar sangat benar bahwa sesungguhnya Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia sejak dalam penciptaan sampai pada saat dia menuliskan tulisannya di Rasul Yohanes 1 ini, memberikan sebuah prinsip bahwa orang-orang yang percaya, saksi yang benar adalah orang yang mempercayakan hidup kepada Sang Firman. Dia datang sebagai manusia. Dia memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Dia datang sebagai manusia, rela mati di atas kayu salib, memberitakan kepada dunia tentang keselamatan. Ketika kita tidak bisa memiliki iman, kepercayaan kita secara khusus bahwa Sang Firman adalah Yesus Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang ada di dalam surga, yang memberikan Roh Kudus kepada kita bersama-sama, yang pada akhirnya dia menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Ada sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan kita kalau kita tidak percaya kepada Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada gereja yang melakukan latihan paduan suara. Wah, berlatih begitu luar biasa. Mempersiapkan acara tahun baru. Hal yang sangat-sangat indah sedang disiapkan, lalu ketika sedang berlatih, pemimpin paduan suara melatih begitu hebat dan luar biasa. Ada sesuatu yang terganggu dan mengganggu paduan suara itu. Teknisi bangunan gereja sedang memaku cetok, 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 prak, 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 dan sebagainya, mengganggu paduan suara itu. Ketika sedang berlatih seperti itu, paku dipakukan di tembok dan sebagainya, sangat mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu. Akhirnya pemimpin paduan suara itu berhenti. Lalu dia ke belakang melihat teknisi sedang memakukan, dan teknisi itu melihat pemimpin paduan suara. Dia berkata, "Pak, teruskan saja latihan paduan suaranya. Saya tidak terganggu kok." Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Mungkin kita bisa menertawakan cerita ini, tetapi terkadang kita merasa diri ketika hati kita menjadi seorang yang bebal, yang seolah-olah sudah tidak merasa mengganggu orang lain.
Menjadi bagian yang akhirnya kita tidak peka terhadap keintiman kita dengan Tuhan. Apalagi ketika kita sedang belajar untuk menyembah kepada Tuhan, sedang belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, seolah-olah ketika Tuhan mengatakan kamu harus terus menyembah aku, tetapi merasa oleh karena kebebalan hati, kita merasa Tuhan selalu mengganggu di dalam hidupku. Menjadi bagian yang sangat penting bagi kita, bahwa kita harus sadar diri. Inilah sebabnya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Di saat kita mengawali ibadah awal tahun ini, kita harus merenungkan kembali. Apakah sang firman itu mengganggu kehidupan saudara, sehingga saudara tidak mau berintim dengan dia? Pertanyaan yang sangat tajam bagi kita. Orang lain mungkin bisa mengganggu kita, menggagalkan kita. Tetapi jangan sampai kita merasa bahwa sang firman mengganggu hidup kita. Kita harus kembali mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada sang firman. Mari terus percaya kepada dia. Yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar merenungkan bersama-sama. Bukan hanya sekedar kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada sang firman, sehingga kita memiliki keintiman persekutuan dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan? Prinsip yang kedua adalah ketika kita benar-benar memiliki kesaksian yang benar tentang sang firman. Ketika saudara percaya tentang sang firman yaitu Yesus Kristus, apakah saudara adalah memiliki kehidupan berpengalaman dengan sang Kristus itu selama ini? Ada banyak pergulatan hidup. Ada banyak beban-beban yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menyadari kegagalan-kegagalan, tangisan, bahkan mungkin teriakan histeris, stressing yang terjadi di dalam 2020. Tetapi apakah ini menutup bagi kita untuk terus intim dengan Tuhan? Di 2021 ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bersama-sama, ada hal yang sangat penting bagi kita adalah memiliki kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Saudara dan saya yang sudah meyakini Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi, keluarga atau apapun dan siapapun kita, apakah kita tetap memiliki sesungguhnya kesaksian yang baik yang ada di dalam kehidupan kita? Karena kita memiliki pengalaman-pengalaman yang indah, bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada kita, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, bagaimana Dia menyertai kehidupan kita bersama-sama. Sampai hari ini, bukankah itu adalah sebuah kesaksian yang terbaik yang terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Patut kembali kita merenungkannya. Kalau kita hanya sekedar percaya, kemudian kita tidak ada pengalaman yang baik dengan Tuhan, rasanya kita harus belajar untuk bertanya, apakah saya benar percaya? Kenapa saya tidak memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan? Saudara sekalian, saya sedikit bersaksi. Kembali terima kasih Pak Tony dan Ibu Yani yang menjadi sarana berkat. Ketika 10 staf diberikan bingkisan oleh hambanya yang setia, ada 2 seharusnya, tapi ternyata ada 4 yang lebih. Lalu saya meminta, Ibu, ini kami akan berikan kepada emeritus yang ada di Cibadak, Cianjur, dan Sukabumi. Ada seorang pendeta emeritus yang memang sudah tidak melayani selama 2 tahun, 3 tahun. Dia tidak ada pengharapan dari siapapun dan apapun. Ketika kami datang, karena COVID-19 harus bertemu di Gereja Baptis Betani Sukabumi, menceritakan sambil terharu
Pak, ini pengalaman yang luar biasa yang saya miliki sebagai hamba Tuhan. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan dalam usia tua, sekitar 55 tahun atau 57 tahun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun melayani lalu pensiun, tidak punya pensiun sama sekali. Dia mengatakan, ini bagaikan burung gagak yang diberikan kepada saya. Saudara, sesuatu yang berat. Tetapi inilah pengalaman. Pengalaman yang begitu indah. Bisa memakai siapa saja untuk menikmati penyertaan Tuhan. Rasanya ini menjadi bagian yang mungkin kadang-kadang, itu bukan sesuatu pengalaman, itu hal yang biasa. Tetapi terkadang kita harus memikirkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kesehatan yang kita alami, yang kita terima sampai hari ini adalah dampak daripada akibat kita berpengalaman dengan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengatakan, itu karena saya meminum vitamin C dan sebagainya, menjaga dan sebagainya. Tetapi tanpa Tuhan, saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Sehingga hari ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana prinsip kita bersama-sama memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara dan saya harus berpengalaman dengan hal-hal yang baik ataupun buruk di dalam Tuhan. Kita bisa dan dapat melakukan apapun. Dan pasti dan tentunya di tahun 2021, renungan tahun baru saya mengatakan ini sesuatu yang misteri kita akan ada di depan. Terjadi seperti apa kita tidak tahu. Tetapi yang pasti ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Ketika saudara tetap memiliki sesuatu yang benar, kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Miliki kesaksian yang benar. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat bersama-sama ayat 3 dan ayat yang keempat. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kembali saudara sekalian, bicara tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada keintiman dengan Bapa, ada persekutuan yang indah. Ada kebersamaan. Rasul Yohanes ingin menekankan kepada kita semuanya, ketika kita akan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, sesungguhnya juga ayat ini bisa mengatakan saudara dan saya juga bisa intim dengan saya, tetapi saudara dan saya juga bisa intim dengan sesama kita. Nanti akan dibahas oleh Pastor Roni pada minggu tanggal 10. Bagaimana kita bersekutu dengan sesama kita, memiliki persekutuan yang intim dengan sesama. Tetapi kembali saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa memiliki persekutuan yang benar kalau kita tidak benar memiliki persekutuan dengan Allah yang benar, bahkan dengan sesama. Itulah sebabnya persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ada sorak-sorai, ada kegembiraan ketika umat-umat Tuhan yang memiliki persekutuan dengan Bapa ada dalam sebuah kebersamaan dengan Yesus Kristus. Bahkan pada akhirnya ketika kehidupan kekal itu terjadi, kita menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus di surga adalah bagian di mana kita sedang menantikan hal itu dalam kehidupan kita ketika kita ada di dunia ini. Pemberitaan akan Sang Firman seharusnya akan menghasilkan persekutuan dan kebersamaan. Persekutuan dengan kehidupan kekal dalam hubungan seorang akan yang lain, dan persekutuan dalam kebenaran, mengalami persekutuan dengan Bapa, Yesus Kristus, dan orang-orang yang juga menerima pemberitaan itu.
sebuah pemberitaan yang disampaikan supaya ketika mereka menikmati kebersamaan dengan Yesus Kristus, mereka ada keintiman, mereka ada persekutuan dengan Yesus Kristus, dan akhirnya itu diberitakan kepada orang-orang yang ada, termasuk saudara dan saya, supaya ketika saudara dan saya memiliki persekutuan dengan Kristus, saudara ada dalam sebuah kebersamaan dengan Kristus dan kebersamaan dengan sesama kita. Jadi mari menjadi perhatian bagi kita bersama-sama. Kesempurnaan sukacita sejati hanya diperoleh dari mereka yang menerima Kristus. Ketika kita bersama-sama menerima Kristus, Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Ketika kita bersama-sama benar-benar memberitakan tentang Kristus, lalu mereka menikmati kebersamaan dengan Kristus, kita akan bersuka cita bersama-sama. Karena di dalam kebersamaan dengan Kristus, maka kita bisa bersama-sama dengan saudara seiman kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya. Inilah prinsip. Ketika kita bersama-sama sepakat menyembah Tuhan, kita boleh menyadari ada kuasa yang tidak pernah tersembunyi akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita. Mari kita mengawali. Jangan tinggalkan Tuhan di 2021. Jangan andalkan diri sendiri. Karena ketika kita bersama-sama ada di dalam Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan memiliki sukacita. Sukacita yang sejati karena kita ada di dalam firman. Sukacita yang sejati karena kita memiliki kesaksian yang benar tentang firman. Menikmati kebersamaan. Sukacita yang sejati akan terjadi ketika kita bersama-sama siap untuk memberitakan sukacita itu. Kembali, jangan tinggalkan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nantikan hal-hal yang terbaik di 2021. Di tengah-tengah gelombang yang dahsyat sekalipun, biarlah Dia campur tangan atas hidup kita. Sekali lagi, jangan tinggalkan